Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pendidikan. Ini adalah pembukaan podcast milik Majelis Tinggi Bank PP Muhammadiyah. Kali ini untuk yang pertama kali kita menghadirkan Profesor Ahmad Zainuri, Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau ini mengawal bidang Al-Islam dan Kemuhammadian di Majelis Tinggi Bank juga. Selamat malam, Pak Prof. Zainuri. Malam, Prof. Bambang. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah getting better, walaupun beberapa waktu lalu saya merasa kurang sehat. Ya, Tapi alhamdulillah sekarang baik. Kali ini kita akan ngobrol mengenai Al-Islam Muhammadian, baik itu untuk internal Muhammadiyah maupun untuk bangsa. Saya kira dari yang luas dulu ya. Apa kira-kira kontribusi Al-Islam Muhammadian ini pada zaman modern ini untuk bangsa? Sekarang terkait dengan Al-Islam Muhammadian atau AIK dalam konteks kehidupan keseharian bangsa itu ada nilai yang penting yang perlu diekspos. Sebenarnya bukan diekspos, selama ini penekanan Muhammadiyah programnya sebenarnya adalah pertama dalam rangka membentuk etika moral Islam atau agama, itu penting. Apa itu? Yaitu menyangkut masalah kejujuran, keikhlasan, prinsip kebenaran, bertemunya antara ucapan dan tindakan yang dibahasakan oleh almarhum Buya Syafi'i itu penting terkait dengan etika moral agama itu. Selain itu Muhammadiyah kan sudah sejak lama artinya juga mengembangkan, menanamkan etika moral sosial. Apa itu? Ya sebetulnya semuanya sudah Islam. Etika moral sosial itu ya terkait dengan kedisiplinan, pekerja keras, ya toh, adaptif, orientasi jangka panjang. Ini yang saya rasa sampai sekarang ini yang menjadi concern utama pendidikan Muhammadiyah, penekanannya ke sana. Yang itu sangat dibutuhkan oleh bangsa kita sekarang ini, hilangnya kejujuran itu. Jadi membawa agama ke dalam suatu perilaku yang nyata, ya. Bukan hanya agama dalam arti ritual, ya kan. Tetapi saya juga menangkap kebutuhan sekarang ini ya. Misalnya negara-negara yang sekuler, ateis itu anggap bunuh diri tinggi, menunjukkan bahwa terjadi kerawanan spiritual, kerawanan mental. Saya kira juga ada kekuatan di situ ya untuk kan dunia menghadapi krisis-krisis tentu saja juga. Bagaimana menurut Prof. Zainuri? Itu begini Prof. Bambang, jadi tujuan hidup mereka itu apa? Itu yang berbeda dengan kita umat Islam. Tujuan hidup kita ini adalah untuk yang di sana, di atas, dan untuk nanti. Sehingga ukuran kebahagiaan seperti yang dituntunkan di dalam Islam itu, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia juga berhasil, api, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Nah ini semua menginspirasi kita bahwa yang namanya kebahagiaan ukurannya bukan hanya materi semata ya. Orang sekarang kan itu mengejar alladzi jama'a ma'alahu adadah, selalu mengumpulkan uang, jamaah, wadada, dan ngitung terus. Nah, cuman persoalannya boleh Islam itu kita diperkenankan untuk mencari kebahagiaan dunia, uang, tapi catatannya dengan cara yang baik, sesuai dengan cara. Lah, yang kedua, ada standar nilai yang perlu kita pegang bahwa apa yang kebaikan yang kita lakukan sekarang ini, ibadah baik yang kita lakukan sekarang ini, rewardnya kan nanti Allah itu. Jadi kita ini diminta, diharapkan untuk selalu berpikir jangka panjang kan gitu. Dan Muhammadiyah kan sebenarnya itu program-programnya, pendidikan, ya, pelayanan kesehatan itu jangka panjang. Jadi ya saya tangkap walaupun itu
tujuan jangka panjang. Tetapi misalnya angka bunuh diri di negara Islam rendah, menunjukkan banjir aja kita tersenyum-senyum ya. Iya. Gunung meletus artinya dalam arti ketahanan menghadapi krisis itu juga penting juga dalam kehidupan serba ketidakpastian, ada PHK, perusahaan-perusahaan yang jatuh bangun ya, termasuk universitas jatuh bangun juga. Iya, betul. Ya, bayangkan orang seperti kasus kayak di Palestina sekarang, mereka digempur kayak gitu bisa tersenyum. Coba kita, ya Pak. Dan itu menjadi orang barat pun tertarik. Loh iya, Apa ini ya kan? ini yang sekarang kita melihat kayak di Amerika kan demo macam-macam ya di hampir sebagian besar perguruan tinggi yaitu di Amerika. Tapi ya itu aparat keamanan mereka sangat tidak manusiawi sekali dalam menangkap para ilmuwan yang demo-demo seperti itu. Kembali ke tadi Pak, tidak semua memang dalam konteks tertentu kasus ke Jepang dan lain sebagainya. Orientasi hidup mereka kan mengenai dunia ya. Nggak kepikir nanti gitu loh. Tapi ya di negara sekuler, paling sekuler di dunia kayak Amerika itu mengeterapkan loh nilai-nilai etika moral agama itu. Dalam konteks ini ya politik misalnya, semua proses politik. Di sana nggak ono pejabat yang kemudian itu seperti di kita. Bromo Cora bisa jadi pejabat. Orang yang suka selingkuh bisa jadi pejabat. Di sana nggak bisa Pak, steril. Dalam hal kejujuran, Ya. hal di Islam. Makanya karena itu penelitian yang dilakukan di 40 negara itu ya. Kejujuran yang pertama Switzerland. Indonesia nomor 33. Urutannya. Yang terakhir Cina. Cuman saya nggak mengekspos ini. Tapi negara besar di Asia lah gitu. Kayak gitu itu. Dan karena itu penting. Dan Selandia Baru itu dulu kan itu dibentuk karena kejujuran bukan karena pendidikan. Iya. Itu lah Kan kita ini untung Martin kan, saya kira dalam kriteria Islam itu karena ini amar ma'ruf nahi mungkar itu kan keterbukaan atau kebebasan kan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebuah masyarakat yang bebas. Jadi umat yang terbaik itu bukan yang teknologinya tinggi, tapi yang bebas, yang sehingga rakyat itu merasa bebas mengkritik. Ya tetap jadi nilai-nilai seperti yang sebetulnya diusung oleh Muhammadiyah itulah. Karena itu kenapa kemudian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu khairu ummah sesungguhnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang mengentaskan umat manusia. Allah menggunakan kata ini karena kalau kita beramal baik, bukan hanya untuk orang muslim saja. Allah menggunakan kata nas. Nas itu manusia pada umumnya. Kalau baik dan buruk itu menggunakan insan, kata insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Konteksnya baik. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian diturunkan derajatnya. Lah yang secara fisik itu basar manusia. Artinya bahwa manusia kita ini ya perlu makan, minum, perlu berumah tangga dan sebagainya. Itu loh, jadi Islam menggunakan kata nas. Ya, sekarang bagaimana mengemas atau memahamkan masyarakat bahwa dengan tawaran-tawaran yang Prof. Yen sampaikan ini menjadi keunggulan daripada pendidikan Muhammadiyah baik dari Dikdasmen sampai perguruan tinggi. Itu. Jadi kita ini kan kadang-kadang melihat perkembangan pendidikan kita kan tertinggal kalau dari bawah. Ya. Dulu dalam masa awal itu kan sangat terbuka betul. Sistem klasikal sebenarnya kan bukan tradisi pendidikan Islam awal. Ya pendidikan Islam awal ya sistem sorokan, weton itu klasikal kemudian lainnya apa keterbukaan. Karena ya Ahmad Dahlan kan melihat dari manapun asalnya, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nilai Islam, ya itu nggak apa-apa.
al-aslu fil asya, ada kaidah yang mengatakan bahwa semua boleh dalam konteks sosial kemasyarakatan itu, kecuali yang dilarang. dilarang kan gitu. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu ala tahrim, sampai pada dalil yang memang melarang itu. Jadi kalau nggak ada dalil yang melarang ya kita bebas saja, itu mendorong kita untuk selalu terbuka. Dan saya menangkap kelompok menengah kita ini mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah Islam. Data juga menunjukkan demikian dan berani membayar tinggi. betul, Itu fenomena apa itu? ada peningkatan keinginan mereka bahwa pendidikan yang selama ini mereka perlu itu kan hanya ilmu semata. Jadi penanaman nilai etika moral diri itu yang kurang, sehingga kasus seperti di Jepang banyak bunuh diri karena itu nggak ada. Lah, dulu pendidikan yang mutu itu banyak orang Islam juga sekolah di Katolik, ya lah. Tapi setelah pendidikan Islam sendiri banyak yang bagus-bagus, mereka kemudian menyekolahkan itu karena kebutuhan itu. Dan banyak orang-orang kaya atau terpelajar itu mendirikan Muhammadiyah dalam tanda petik kultural ya istilahnya. Iya. Ya. Banyak Jadi kemunculan di Solo, banyak di Jogja. saran saya itu salah satu keberhasilan Muhammadiyah. Apa yang diperjuangkan Muhammadiyah dalam konteks kemajuan itu, berkemajuan itu terkait dengan pemahaman maupun nilai etika moral agama maupun sosial itu tertanam pada diri banyak masyarakat umum. Bahkan orang yang dulu menolak, menentang pembaruan Muhammadiyah, sekarang mereka juga sama. Ini sebetulnya harus diikuti apa kelanjutan pembaruan Muhammadiyah. Karena sebenarnya konsep pembaruan Muhammadiyah atau konsep tajdid itu juga menjawab tantangan kemajuan yang dicapai oleh umat Muslim. Apa itu? Ya, berarti jangan sampai kita ini berhenti dari inovasi. Oh, Ya kan? Kita harus terus supaya ada dinamika di leading sektor ya kan. betul. Karena itu penting untuk kita tanamkan virus seperti ini, Pak. Ya, virus seperti ini. Karena itu konsep yang dikembangkan oleh Prof. Rinal Ghazali. Ya, disruptive innovation itu. Jadi kan dikatakan bahwa ya kita ini perubahan itu adalah kata kunci dari perkembangan. Kalau orang nggak mengikuti perubahan ya dia akan tergilas oleh perubahan itu Anda sendiri. juga berat menerima perubahan orang itu seringkali merasa nyaman. Nah itu persoalan, dan itu ada di Muhammadiyah juga. Ya kasus ya orangnya masih ada sampai sekarang, dan itu juga di pimpinan pusat. Ngapain repot-repot, wong gini aja misalnya ya. Jadi memperkenalkan persyaratan pertemuan baru. Kita sering dikritisi. Nggak usah gitu, wong kita ini dasarnya kan amal untuk berjuang. Tapi kita ini kan amal dan usaha. Usaha bahasa Inggrisnya kan bisnis. Nah, Amal dan bisnis. nanti yang nampak kan kali. Yang susah sekarang itu kadang ya nampak bisnis ya kayak sampean. Saya ini hanya virus supaya profesional aja. Ya, saya paham. Jadi banyak istilah-istilah yang terdistorsi ya kadang-kadang itu. Seperti studi tour. Bila studinya tinggal Turnya. Itu sebenarnya kan tradisi Islam rihlah itu. Perjalanan mencari ilmu yang kita terjemahkan menjadi studi tour. Baik, Prof. Januari waktunya sudah habis. Waduh, senang saya. Pesan-pesannya bagus sekali. Nanti kita sambung lagi di episode. Terima kasih Prof. Tempat pendidikan itulah wawancara kita dengan Bapak Profesor Ahmad Januari. Kita tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.